mempunyai anxiety psikosomatis disorder itu teman-teman, itu udah ada pantangan sama sekali, udah ada pantangan bag-bagan masalah makanan, masalah orang anxiety psikosomatis itu bebas. Kalau untuk perkara masalah makanan tuh bebas. Yang kita pantang itu ya, yaitu dari menghindari orang-orang yang berbicara tentang masalah penyakit. Itu saja. Karena itu apa? Itu bisa bisa menambah down mental kita. Bisa. Kenapa orang yang psikis itu kok kaitannya dengan asam lambung? Saya tanya balik lagi, kenapa orang mempunyai asam lambung? Kok kenapa harus dikirim, dikonsultasi, dirujuk ke psikiater? Senormal-normalnya orang punya lambung nih, senormal-normalnya lambung nih. Ya, kalau pola pikirnya kita zamam-bamam berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman, di mana teman-teman berada yang insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama Bang Andi di channel YouTube-nya Kang Sunandi. Baik teman-teman, buat teman-teman para pejuang asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder, hari ini yang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan puluhan sensasi, yang sedang merasakan, yang sedang meratapi, insya Allah teman-teman, saya doakan hari ini teman-teman jauh bertambah baik, jauh bertambah sehat, jauh bertambah pulih, bener-bener sampai sehat total. Saya doakan panjang umur, sehat walafiat, insya Allah, amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, untuk tema kali ini teman-teman, yaitu ada yang minta, Kang, apa sih pantangan orang yang mempunyai anxiety psikosomatis disorder, makanannya tuh apa sih pantangannya dan gimana sih pantangannya dan apa aja makanan yang boleh dimakan? Tonton sampai habis teman-teman, jangan di skip teman-teman, karena ini merupakan yang sangat penting sekali, penting banget. Sekali lagi teman-teman, saya bercerita tentang seputaran asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder teman-teman. Saya ini bukan ahli, saya bukan dokter, bukan pakar ataupun bukan pawang teman-teman. Saya bercerita tentang seputaran asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder teman-teman, berdasarkan pengalaman saya yang dulu pernah yang saya rasakan hampir 3 tahun. Baik teman-teman yang baru bergabung, yang belum subscribe terlebih dahulu teman-teman, karena buat saya pribadi subscribe itu sangatlah penting teman-teman. Kenapa bisa lagi penting? Agar video-video saya itu jauh lebih berkembang dengan baik. Kalau video-video saya sudah berkembang dengan baik, itu juga menambah semangat saya untuk bikin konten, bikin video-video seputaran asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder teman-teman. Baik teman-teman, tuh kan mau jatuh. Aduh, maaf teman-teman, ini kan posisi kalau saya olahraga di sana teman-teman, di pinggir jalan sana tuh olahraganya. Nah, kebetulan sekalian kalau ada kesempatan, ada waktu ya untuk ngonten. Pokoknya intinya begini teman-teman. Untuk menghadapi seputaran asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder teman-teman, jangan dianggap pusing, jangan dianggap berat, karena ini sesuatu yang ada dikatakan enteng, gembreng, celewelewil, kwetok, wis gampang. Jadi intinya begitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi untuk menghadapi asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder teman-teman. Nah kebetulan ini lagi pada panen singkong nih. Tuh lihat. Bapak-bapak yang tua aja begitu dia sehat, saya aja yang muda masih belum tentu bisa mikul kayak gini tuh. Masya Allah, ini sangat luar biasa teman-teman. Pemandangannya kan juga bagus banget tuh. Sangat luar biasa teman-teman. Ini perbatasan nih soalnya nih. Lihat tuh bawah-bawahnya tuh, lihat. Buat temen Pak Rika, Masya Allah. Biasa sih mas. Lah kue ya lagi. Buat men. Masya Allah tuh, lihat tuh. Kita nih yang muda belum tentu ini. Belum tentu yang muda-muda begini. Aduh, Masya Allah. Ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Jadi begitulah teman-teman. Jadi apa temanya? Yaitu bagaimana caranya untuk menghadapi seputar asam lambung GERD, anxiety psikosomatis. Apakah harus memantang makanan atau tidak? Begini teman-teman, saya jelaskan. Saya berdasarkan pengalaman saya dan saya juga dapat konsultasi sebelumnya dengan dokter waktu dulu gitu ya. Ada berketepatan itu dokternya di Jawa Tengah. Memang saya di Jawa Tengah. Nah, saya periksa kontrol 3 kali, tapi saya pada waktu awal pertama dan terakhir itu saya
memang bercerita psikiater teman-teman. Beliau adalah pakarnya se-Jawa Tengah, itu dia ketuanya. Dan rekamannya pun masih ada teman-teman di saya. Sampai saat ini saya nyimpen rekamannya. Jadi untuk orang-orang yang terkena anxiety, psychosomatic disorder teman-teman, itu sebetulnya nggak ada pantangan. Tidak ada pantangan kepada makanan, tidak ada pantangan sama sekali. Sama sekali tidak ada pantangan. Apa? Karena yang kendala kita itu di pola pikir kita, di mental kita. Tapi Kang, kadang-kadang banyak orang yang dikatakan dia kok kurus, badannya berkurang, malahan bahasanya tuh sama makan kurang nafsu. Ya gimana dia mau gemuk? Gimana dia mau nafsu makan? Setiap hari yang dipikirin tentang penyakit, ketakutan tentang penyakit, tentang ketakutan masalah hal-hal masalah ya lah, tentang masalah penyakit yang begini dah begitulah. Begini begitu punya duit, punya bini duit utuh lah. Repot kan urusannya. Jadi intinya teman-teman, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, nggak ada yang perlu dicemaskan. Jadi pada dasarnya tidak ada yang orang mempunyai anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman, itu tidak ada pantangan sama sekali. Nggak ada pantangan bag-bagan masalah makanan, masalah orang anxiety psychosomatic itu bebas. Kalau untuk perkara masalah makanan itu bebas, nggak ada pantangan sama sekali. Terkecuali yang kita pantang itu bukan dari segi makanan. Yang kita pantang itu bukan dari segi makanan. Yang kita pantang itu ya, yaitu dari menghindari orang-orang yang berbicara tentang masalah penyakit. Itu saja. Karena itu apa? Itu bisa bisa menambah down mental kita, bisa nambah terpuruk mental kita. Itu kita kan lagi melatih mental. Karena orang-orang yang mempunyai seputaran asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman ya, itu memang di mental kita. Itu kan anxiety kan cemas yang berlebihan, disorder itu berantakan. Jadi cemasnya itu tidak ada aturan. Nah, untuk yang ngaruh itu kan sakitnya bukan jasad. Sakitnya bukan dikatakan bukan dohir, bukan fisik gitu kan, bukan fisik. Sakitnya itu psikis. Orang yang mempunyai anxiety psychosomatic disorder itu psikis. Nah, kenapa apa hubungannya dengan asam lambung? Kalau orang bertanya, kenapa orang penyakit yang psikis, kenapa kok bisa dibarengi dengan asam lambung? Kenapa kok bisa bersama dengan asam lambung? Sekarang saya tanya, Anda itu sakit asam lambung, kenapa harus digiring ke psikiater? Pertanyaan yang sangat real, teman-teman. Ada yang bertanya begitu soalnya. Kenapa orang yang psikis itu kok kaitannya dengan asam lambung? Saya tanya balik lagi, kenapa orang yang punya asam lambung, kok kenapa harus dikirim, dikonsultasi, dirujuk ke psikiater? Jadi kenapa? Emang keduanya bersangkutan sangat. Orang yang psikisnya kurang bagus, pola pikirnya mambra, pola pikirnya berantakan, kacau balau, itu ngaruh dengan apa? Dengan lambung kita. Senormal-normalnya orang punya lambung nih, ya, kalau pola pikirnya kita mambra kemana-mana itu teman-teman, itu yang asam lambung yang normal itu bisa berantakan, kacau balau, pokoknya urusannya dah kacau balau, bisa kacau balau ya, karena dari pola pikir kita tidak bisa menjaganya. Akhirnya si lambung reflux, dia naik otomatis. Kalau sudah naik, udah reflux, itu bisa menimbulkan puluhan sensasi pada tubuh kita. Makanya di sini jaga pola pikir kita, abaikan pola pikir negatif. Nah, bagaimana cara untuk mengabaikan pola pikir negatif? Sudah ada video-video saya sebelum saya sudah bikin. Mungkin beberapa video udah saya bikin. Tapi dengan seperti inilah kita melihat alam, melihat melihat sesuatu yang dikatakan yang intinya untuk mengalihkan pola pikir yang buruk, untuk mengalihkan sensasi, itu saja. Ya, yang jauh-jauh dekat-dekat rumah lah. Nggak harus ke hutan, nggak harus ke bukit, ke sawah, kemana ke pasar pun boleh. Yang penting jangan ke mall. Mehong, mahal kalau ke mall. Kalau begini kan enak nih. Melihat pemandangan yang sangat lumayan lah, bagus gitu teman-teman. Jadi itu sangat luar biasa teman-teman. Jadi untuk teman-teman ya, untuk para penderita asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Jadi untuk bagian masalah makanan tuh nggak ada, masalah pantang mematang nggak ada. Karena saya pun dapat dari dokter, kalau mau makan sambal makan aja. Dokter pun menyarankan seperti itu. Loh dok, bukannya saya mempunyai begini-begini, makan aja. Dok, saya kayak mau makan durian, gimana durian pak? Dok, durian ini makan aja, makan aja durian, nggak apa-apa. Kopi aja nggak apa-apa kopi. Lah,
Saya bingung nih. Saya itu bingung, kenapa? Bukannya saya itu banyak pantangannya begini-begini, nggak ada. Anda itu sehat, gitu. Anda itu bagus dan Anda itu sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau bisa, kalau makan aja nggak apa-apa. Oh, bener dok, bener. Pulang dari situ, saya langsung mampir ke Meranjen. Iya, ke Meranjen. Saya beli durian sama kopi. Pengen tahu ada sensasi nggak? Pada waktu itu nggak ada sensasi sama sekali. Karena sugesti saya udah, oh iya, nggak apa-apa. Saya makan. Pada waktu itu saya makan ayam geprek. Ayam geprek, oh iya ayam geprek kalau nggak salah. Saya makan. Tapi nyatanya nggak ada sensasi sama sekali. Berarti memang sugesti kita ini teman-teman. Jadi teman-teman ini nggak usah banyak berpikir tentang buruk dan sebagainya. Ini kadang-kadang kita nih semua punya anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman, karena sudah di vonisnya kita punya asam lambung. Padahal situ asam lambung dipancing dia bisa memicu, bisa naik reflux itu karena dari pola pikir itu yang berlebih teman-teman. Nah di situ teman-teman kadang-kadang nih kita nih kadang-kadang seperti ini nih. Aduh, gue mau makan ini nih takut, makan itu takut, terus makan apa lagi? Makan begini, makan begitu. Terus makan ini sebab takut nanti resikonya begini, nanti gini, nanti udah belum apa-apa nih pikirannya udah ngoceh dulu. Makanya alias kalau bahasa apa namanya bahasa Inggrisnya itu badannya kurus tuh the begang. Ini the begang ini yang apa namanya yang bikin kurus, gering cungkring. Ya bagus Kang, itu kan jangkis. Oh jangkis juga jangkung kurus najis kan orang kepenak banget ya. Biasanya seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman para penderita asam lambung anxiety psychosomatic, makanya Kang saya nanya Kang, boleh makan apa? Boleh. Mau makan apa bukan apa boleh, silakan. Yang nggak boleh itu yang berlebih teman-teman. Yang nggak boleh itu yang berlebih. Sesuatu yang berlebih itu memang tidak baik teman-teman. Memang nggak baik. Sesuatu yang berlebih itu nggak baik. Contoh, istri saya satu, kalau saya nambah lagi ya nggak baik teman-teman. Masa berantakan? Rata-rata orang yang punya bini dua kacau teman-teman. Begitu, entah usahanya wis berantakan. Satu aja dulu gitu. Kalau masalah setia, ini urusan hati. Kalau sudah ada buktinya satu ya udah menunjukkan kesetiaan dan kasih sayangnya sangat luar biasa teman-teman. Jadi orang yang mempunyai anxiety psikosomatis itu jadi ngomongnya kemana-mana teman-teman. Masalah bini lagi dibawa-bawa. Jadi intinya ya, orang mempunyai asam lambung GERD, anxiety psikosomatic disorder itu teman-teman. Kalau untuk bagian masalah makanan nggak ada yang perlu dipantang, nggak ada. Pantangan ini, pantangan itu nggak ada teman-teman. Hanya yang nggak boleh itu berlebihan, berlebih-lebihan. Itu saja. Bukan dipantang nggak boleh makan ini, nggak boleh gini-gini. Hubungannya apa? Pola pikir bro. Walaupun kita maaf ya teman-temannya, makanan sudah dijaga, pola hidup sudah dijaga, semua sudah dijaga teman-teman. Tapi pola pikir kita masih ngoceh kemana-mana. Pantesan sensasinya suka nyolek-nyolek. Pantesan sensasi masih awet aja. Pantesan keliangannya gak hilang-hilang. Kenapa? Karena pola pikir kita yang belum bisa dikontrol teman-teman. Saya cuma satu teman-teman. Bukan masalah makanan ini di segala. Saya itu yang saya jaga itu hanya pola pikir. Kenapa? Pepatah kata Adera itu saya masih ingat, masih terngiang. Di dalam jiwa yang sehat, di situ ada badan yang kuat. Di dalam tubuh yang kuat, ya di situ ada di dalamnya ada jiwa yang sehat. Itu tuh. Jadi pepatah kata Adera itu benar, ada benar. Coba kita simak baik-baik teman-teman. Menurut apa namanya Aderai. Di dalam tubuh yang kuat pasti ada jiwa yang sehat. Di dalam jiwa yang sehat pasti ada tubuh yang kuat. Keduanya memang sangat berkaitan teman-teman. Jadi yang perlu kita sehatkan itu, dikatakan mohon maaf tuh ada orang-orang gila di jalan-jalan itu ya. Mereka sehat, tapi jiwanya udah kacau. Nah kita itu mesti menempatkan seperti apa. Dibilang orang sehat tapi kayak orang gila. Dibilang orang gila ya gimana teman-teman ya. Kenapa? Karena kendala kita di pola pikir teman-teman. Jadi untuk membenarkan pola pikir meyakinkan, makanya ayo dengan berolahraga tiap pagi untuk meyakinkan bahwa saya ini sehat. Makanya sugesti olahraga itu bukan hanya untuk sugesti saja, kita bisa meyakinkan oh iya ya saya ini udah olahraga, untuk meyakinkan pola pikir kita bahwa kita tuh sehat dan kuat teman-teman. Jadi nggak usah berpikir tentang diem meratapi gundah gulana, bertanyanya puluhan kali, di komentarnya berapa kali tuh banyak banget. Nanya begini apa aja gini, tapi dia tidak ditanamkan metode-metodenya. Kayak olahraga nggak mau gitu kan ya. Terus ada pergerakan ikhtiar pergi ke healing atau gimana juga enggak. Hanya meratapi aja, hanya diam aja, hanya gundah gulana aja. Kebanyakannya komentar ya, preketek.
Kayak gitu. Jadi kalau memang kita sudah ditanamkan olahraganya, ditanamkan pola pikir yang baik, baik sangkanya pun juga sama, apapun, nggak usah suruh dengan makanan. Maka ketika ada asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, ada dan datang lah, celewil-lewil. Oh wis pokoknya aja dipikir no, cornang belajar dablek ae rek, dablek wae, ngono jane. Enak gue. Jadi paling enak. Kita itu bahasanya santai, kita penting menikmati hidup aja udah. Sekarang gini aja teman-teman, kita kurang bersyukur bagaimana jantung tanpa diperintah dia kerja dengan sendirinya, usus tanpa diperintah dengan kita kerja dengan sendirinya teman-teman. Jadi bahasa gini teman-teman, untuk teman-teman, untuk para penderita asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder teman-teman, artinya kekuatan tubuh ini tergantung di pada jiwa kita. Jiwa kita dikontrol oleh pola pikir, dan semuanya dikontrol dengan pola pikir yang baik, dicerna dengan pola pikir yang bagus teman-teman. Jadi untuk teman-teman nih, kalau bisa bertanya masalah makanan, udah makan aja. Kang mau nasi goreng, makan. Kang mau kopi, udah. Kang mau sambal, ajar aja udah. Saya begitu. Loh kok begitu? Loh orang anxiety apa hubungannya dengan makanan? Gak ada pantangannya. Gak ada. Kita itu orang mempunyai anxiety, psychosomatic disorder teman-teman ya, itu banyak bukan nggak ada pantangan. Pantangan kita adalah hindari dulu ya, hindari untuk berbicara tentang masalah penyakitnya. Ada teman-teman nih lagi pada ngobrol nih, wah si Fulan meninggal nih, gara-gara begini, penyakitnya begini. Kita itu hindari, karena orang mempunyai anxiety, psychosomatic disorder teman-teman, itu sangat sensitif. Satu, dia baperan. Kedua, gampang tersinggungan. Ketiganya, gampang marah. Keempatnya, suka lupa. Kelimanya, udah males. Tuh, begitu teman-teman. Jadi orang-orang bahasa gampang baperan banget teman-teman. Jadi kalau tidak mengerti sama sekali tentang orang mempunyai anxiety, psychosomatic disorder teman-teman, aduh bahaya teman-teman. Kadang-kadang rumah tangga bisa rusak tuh orang yang tidak memahami. Makanya saya suruh istri saya tuh untuk bikin konten seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic khusus untuk pendamping. Kenapa? Karena banyak yang ngadu, kok bukan konsultasi, yang ngadu curhat sama saya tuh mereka bercerai, mereka jauh, hubungan kurang harmonis. Kenapa? Gara-garanya karena ada salah satu di antara hubungan mereka itu yang mempunyai, bukan selingkuh, bukan, tapi yang mempunyai asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, dianggapannya lebay teman-teman begitu. Nah, makanya saya suruh bikin. Kenapa? Karena saya mengkaji, oh iya kasihan juga ya. Coba kasihan lah, kita bantu agar pasangan yang mempunyai asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic itu bahasanya bisa mengerti dan bisa memahami gitu ketika lagi sedang menderita dan sebagainya teman-teman. Jadi saya suruh teman-teman. Baik teman-teman, langsung ke tema teman-teman ya. Kita balik ke tema lagi. Jadi orang yang mempunyai asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic itu teman-teman, sekali lagi jangan dipantang. Jadi apapun sensasinya yang Anda rasakan, entah itu keliengan, entah itu dada panas, entah itu kerongkongan panas, perut juga bunyi, kadang rata perut, ulu hati mengganjal, dada sakit, walikat sakit nggak sembuh-sembuh, persendian, semuanya sensasi bisa terjadi karena dari pola pikir. Pola pikir kita tidak bisa menjaga, yang tidak bisa kontrol, selalu berpikir tentang penyakit yang berat, selalu kekhawatirannya itu tinggi, overthinking sama sekali teman-teman. Di situ makanya sensasi banyak bulan, dan tidak semua orang itu merasakan sensasi yang sama. Tidak semua orang itu bisa merasakan sensasi yang sama gitu. Tapi kebanyakan 80% itu sama, walaupun semua tidak sama. Tapi ujung-ujungnya kita merasakan semuanya. Maka terkenal 1001 sensasi. Itu orang yang mempunyai asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Semua sensasi daripada 1001, mau 2000 kayak mau 500 sensasi kayak, semuanya berasal semua dari mana pemicunya? Dari pola pikir kita yang berantakan, yang tidak bisa dikontrol dengan baik, tidak bisa dicerna dengan baik. Tuh kelemahan kita, jangan buang, abaikan. Duh Kang, saya kelengan, rasa mau pingsan, jangan ikutin. Biarin aja, kita tetap jalan-jalan, paksain. Oh, udah apapun yang terjadi, biarin, tidak akan terjadi pingsan. Saya pun sama, saya takut berasa seperti berasa maksudnya pikiran lu doang kayak begitu. Aslinya kagak. Sampai sekarang saya takut berasa kayak mati, kayak udah pernah mati aja. Jangan abaikan saja udah, gitu ya. Pokoknya orang mempunyai anxiety, psychosomatic disorder teman-teman ya, jangan khawatir, don't worry, be happy. Pokoknya mending kalian tuh bahagia, the bongbong, the seneng,
Jadi yang penting kalian tuh bahagia, seneng gitu kan ya. Jangan meratapi aja, jangan diem gula-gula dan merasa-rasakan saya. Jangan, udah begini aja bebas. Makanya sekali-kali teman-teman ini pergi ke alam bebas. Mau tidak mau, bisa nggak bisa, coba buktikan dulu ke alam bebas. Coba lihat dulu tuh begini. Wah, kalau nggak di tengah-tengah begini teriak. Kenapa? Biar plong. Karena anxiety itu ya teman-teman, anxiety itu banyak pemicunya. Kenapa bisa timbul pemicu asam apa anxiety itu datang? Pasti ada pemicunya. Nanti saya akan cerita lah. Nanti saya akan karena ada permintaan juga, saya harus sama ngobrol gitu kan ya, sama istri gitu kan. Bagaimana awal-awalnya nanti saya akan coba podcast saya sama istri gitu kan ya. Nah begitu teman-teman, sekali lagi orang mempunyai asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu teman-teman, jangan yang pantangannya itu jangan suka menyendiri. Karena yang orang yang punya anxiety psikosomatis itu dia lebih senang menyendiri. Walaupun dia pergi ke tempat yang rame-rame, dia pengen cepat-cepat pulang. Itu orang punya anxiety, pengen cepat pulang, pergi ke sini. Kalau bahasa Inggrisnya itu the kenduren. Nah kalau ada kenduren ya, kalau bahasa Jawa kan gitu ya. Kalau ada selamatan, kalau ada acara, ada arisan, ada apa gitu kan teman-teman. Nanti ya kalau udah nyampe tempat acara itu pengennya pulang, pengen cepet-cepet pulang. Kenapa? Udah nggak ngerti tuh. Terus kalau lagi kumpul sama keluarga, lagi senang-senang, lagi bahagia, pengen cepet-cepet pulang. Itu orang punya anxiety. Karena udah beda pola pikirnya, beda. Selalu sangat-sangat sensitif. Dia lebih memperhatikan sama diri sendiri dibanding orang lain. Karena dia merasakan kayak aliran darah mengalir, denyut nadi itu dirasakan, pola pikir semua dirasakan tuh orang-orang anxiety itu. Gitu, makanya orang anxiety itu lebih fokus sama dirinya sendiri. Ya begini, yang dirasakan, waduh ini gua kenapa lagi nih, wah terus tuh. Padahal otak amigdala itu dari dulu itu sudah ada teman-teman. Dan itu memang itu memang sistem otomatis. Otak amigdala itu selalu memberikan respon, memberikan mengontrol sesuatu yang dikatakan otak amigdala itu yang buruk-buruk. Gitu, untuk bagus sih, bagus. Jadi cemas teman-teman, cemas boleh, dan manusia itu wajib punya cemas, dan itu bagus, dan itu normal. Yang nggak normal itu seperti kita yang punya anxiety disorder, cemasnya itu bukan pada tempatnya, berlebih-lebihan, terlalu sangat bahasanya lebay, sakitnya kepala, aduh jangan-jangan begini, udah apa aja dibahas tuh kan, tuh pikirnya ngoceh kemana-mana. Udah untuk mengalahkan sampai sampai bisa benar-benar sampai benar-benar bisa mengalihkan pola pikir, kita datang ke tempat-tempat ini untuk melihat seperti ini teman-teman nih. Ini lu sangat lumayan nih. Pemandangannya, view-nya juga sangat bagus. Masya Allah, subhanallah. Itu sangat luar biasa sangat. Jadi penting banget untuk melihat pemandangan, ya Pak. Orang tua aja tuh masih kuat, lihat. Dia bawa mikul singkong. Waduh, sangat luar biasa. Lah kita masih muda, harapan masih banyak, diem ngurung diri di kamar, meratapi, rasakan sensasi. Tuh BJBKP beli jelas, beli karuan pret pisan. Tuh BJBKP. Pokoknya untuk viewer yang setia, khususnya untuk penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder teman-teman, untuk teman-teman ketika ada asam lambung GERD anxiety psikosomatis, sensasi apapun, anggap saja begini, cewel-lewel, gak usah khawatir, gak usah cemas, kalian itu pasti sembuh, kalian itu pasti sehat total, pasti pulih lagi, saya pasti, dan saya pastikan buat teman-teman itu, separah-parahnya kalian pasti sembuh dan kembali total. Nah, cepat dan tidaknya kuncinya ada di dalam diri Anda sendiri. Kalau kita tidak memaksakan diri untuk sembuh dari pola pikir tersebut, bisa pergi daripada lingkaran siluman tersebut. Kalau tidak bisa memaksakan dari sekarang, kapan lagi teman-teman? Mumpung masih menunggu kapan? Sekarang udah waktunya mau tahun baru loh. Aduh, ini sangat luar biasa teman-teman. Jadi ayolah teman-teman lah. Teman-teman harus bisa, harus bangkit dari semua penderitaan yang kita derita selama ini teman-teman. Ayo. Lawan anxiety-mu, lawan disordermu, lawan psikosomatisnya, lawan asam lambungnya, lawan mental gadungannya, mental kalengannya, preketek, asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, lah celewele gampang lah wis pokoknya. Aja khawatir ya,
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Al-insan makan khutbah nisan. Saya manusia biasa, termasuk khilaf, jadi mohon maafnya barang saya salah kata. Nanti saya akan bikin video lagi. Capek. Nanti saya akan sambung lagi, saya bikin video-video lagi untuk teman-teman seputar salam muget anxiety psychosomatic disorder. Mudah-mudahan adanya video saya menjadikan jalan wasilah untuk teman-teman jauh pertama baik, jauh pertama sehat lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Al-insan makan khutbah nisan. Saya manusia biasa, termasuk dan khilaf, jadi mohon maafnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh pemandangannya.